Jokowi. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Sekali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa. Itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandula Fasol. Kali ini saya akan mereaction sebuah polemik yang ada di Indonesia ya guys. Kali ini Bapak Presiden Prabowo tidak senang kalau Pak Jokowi dipojokkan, apalagi dengan adanya pagar adili Jokowi. Yuk kita ikuti video berikut ini. Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Berkenaan dengan pagar adili Jokowi, Bapak mantan Presiden ke-7 Presiden Jokowi menanggapi hal demikian. Yuk kita ikuti tanggapan dari Bapak Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Berarti enggak menanggapi itu enggak? Seperti apa Pak menanggapi? Apa sudah terbiasa atau gimana Pak? Ya itu kan cara mengungkapkan ekspresi. Nggak masalah. Oke ya guys, bagaimana menurut kalian tentang polemik yang ada di Indonesia ini ya guys? Kalau kita lihat memang di bawah pemerintahan Bapak Prabowo ini banyak masyarakat yang bermunculan yang mengatasnamakan rakyat Indonesia yang intinya akan membela rakyat, tapi pada hakikatnya kadang-kadang memiliki tujuan tersendiri seperti Said Didu ya guys. Kali ini Said Didu katanya membela rakyat tapi tidak tahu juga apa tanggapan tentang hal itu. Yuk kita ikuti video berikut ini. Said Didu adalah termasuk orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Dan dia berjuang untuk rakyat, intinya dia adalah membela kemerdekaan. Akan tapi pada prinsipnya di balik itu semua ternyata ada udang di balik batu ya guys. Said Didu adalah orang yang seolah-olah dia mengajak berjuang untuk rakyat, tapi pada prinsipnya dia justru tidak ada bukti bahwa dia itu adalah mendukung rakyat, karena dia hidupnya hanya sekedar kontroversi alias mengadu domba antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga Agung Sedayu menjadi fitnah. Padahal Agung Sedayu adalah dia membangun PIK 2 itu adalah sangat bermanfaat untuk penduduk sekitarnya sehingga menciptakan lapangan kerja baru tentunya ya guys. Dan inilah kenyataannya, dan dianggap Said Didu adalah orang yang adu domba. Apakah benar guys?
Kita berharap polemik yang ada di Indonesia ini, kegaduhan dan kekacauan itu agar segera tuntas selesai ya guys. Ya paling tidak koruptor yang ada di Indonesia ini juga diberantas. Kemudian kesejahteraan Indonesia juga dipikirkan sehingga tidak terjadi carut-marut kegaduhan, baik itu pagar laut dan lain sebagainya. Ya kita nantikan saja, semoga Bapak Presiden Prabowo bisa mengatasi itu semua. Oke, tetap semangat. Kali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia ini luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Gitu. Ya, kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar, dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas WLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Itu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi aja jalan tol sudah 600% di atas SBY. Di atas itu udah 1.200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 20%. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Terkadang kita bingung membedakannya ya guys, mana yang benar-benar membela rakyat dan mana yang benar-benar membela dirinya sendiri. Artinya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, yaitu mengatasnamakan rakyat, tapi pada prinsipnya dia sendiri yang ingin mengambil manfaat dan hasilnya. Oke, ya inilah Indonesia.